Halo pemirsa IDX Channel, kembali berjumpa dalam IDX Channel spesial dialog edisi Ramadan dan Lebaran 2026. Dan kali ini bersama saya David San Oval. Inilah IDX Channel spesial dialog selengkapnya. Dan sebelum kita mulai perbincangan, kami punya satu informasi untuk Anda terlebih dahulu pemirsa, di mana Asosiasi E-commerce menilai momentum Ramadan kembali menjadi pendorong aktivitas belanja di platform digital. Kepastian pencairan tunjangan hari raya atau THR dan bonus hari raya atau BHR dinilai akan mendorong peningkatan traffic maupun transaksi di sejumlah platform. Momentum Ramadan dan Idul Fitri 2026 diprediksi akan menjadi puncak konsumsi digital di Indonesia, termasuk belanja online. Antusiasme belanja daring di tengah bulan suci Ramadan bukan tanpa alasan. Laporan Jakpad Consumer dan Commerce Outlook 2026 mengungkapkan 95% konsumen di rentang usia 17 hingga 55 tahun memilih berbelanja online dan sebanyak 88% diantaranya menetapkan e-commerce sebagai kanal utama pemenuhan kebutuhan. Hal ini turut diperkuat data Nielsen 2025 yang mencatat adanya lonjakan belanja rumah tangga naik hingga 1,2 kali lipat selama Ramadan. Asosiasi E-commerce Indonesia menilai momentum Ramadan di 2026 kembali menjadi pendorong aktivitas belanja di platform digital. Sekretaris Jenderal Indonesian E-commerce Associations Budi Primawan mengatakan, kepastian pencairan tunjangan hari raya dan bonus hari raya mendorong peningkatan trafik maupun transaksi di sejumlah platform dan lonjakan akan lebih terasa terjadi di 2 minggu terakhir menjelang Ramadan. Berbagai platform bersama para penjual biasanya meluncurkan kampanye tematik Ramadan, promo harian, hingga flash sale untuk mendorong transaksi. Selain itu, dukungan logistik juga diperkuat agar proses pengiriman tetap lancar menjelang Lebaran. Dari sisi nilai transaksi, IDEA memproyeksikan aktivitas belanja daring selama Ramadan hingga menjelang Lebaran tetap menunjukkan tren positif. Beberapa kategori produk diperkirakan masih mendominasi penjualan, diantaranya kategori fashion, produk kecantikan dan perawatan diri, makanan dan minuman, serta kebutuhan rumah tangga masih menjadi kontributor utama transaksi selama Ramadan. Berbagai sumber IDX Channel. Dan untuk membahas topik kita mengenai momentum Ramadan, dorong belanja online di Ramadan, sudah tersambung melalui Zoom bersama kami, bersama dengan Ibu Arsy Andini, Eksekutif Direktur Asosiasi E-commerce Indonesia atau IDEA. Kita akan langsung sapa saja Ibu Arsy. Apa kabar Ibu? Baik, selamat siang Mas David, kabar baik. Terima kasih. Apa kabarnya? Kabar baik juga, terima kasih Ibu Arsy sudah meluangkan waktu dan mohon maaf lahir dan batin terlebih dahulu. Langsung saja Ibu Arsy, kita akan membahas ini terkait juga dengan belanja online di momentum Ramadan dan Lebaran. Untuk yang pertama Ibu, apakah momentum Ramadan untuk tahun ini kembali akan menjadi salah satu pendorong terbesar kalau kita berbicara dengan siklus tahunan Ibu? Ya, thank you Mas David. Tentunya Ramadan tetap menjadi salah satu puncak aktivitas e-commerce Indonesia ya. Kami memprediksikan transaksi online saat Ramadan atau Lebaran sekarang ini naik sekitar 15-12%. 15 sampai dengan 20% maaf, dibandingkan dengan bulan biasa. Jadi data ekosistem digital menunjukkan lonjakan transaksi pembayaran dan belanja digital menjelang Ramadan karena masyarakat mulai mempersiapkan kebutuhan Lebaran. Jadi dengan penetrasi pembayaran digital yang semakin luas dan perilaku konsumen makin digital first, Ramadan tetap menjadi peak season bagi e-commerce Indonesia 2026. Baik, Ibu Arsy, ada perbedaan tidak sih Bu, pergeseran dari pelaksanaan Ramadan dan Lebaran ini yang sebelumnya kebanyakan itu digelar di kuartal kedua Ibu, dan untuk tahun ini tampaknya terjadi di kuartal pertama. Iya, sebenarnya kita fokus kepada indikatornya ya yang menyebabkan apa sih peningkatan ini terjadi gitu Pak. Terjadi pada faktor-faktor struktural. Jadi pertama pastinya kenaikan konsumsi rumah tangga. Jadi identik Ramadan itu dengan peningkatan belanja makanan, fashion, hampers, dan kebutuhan rumah. Yang kedua juga momentum THR-nya. Tunjangan hari raya ini meningkatkan disposable income masyarakat dalam waktu singkat. Yang ketiga pastinya kampanye promo besar marketplace. Jadi ada flash
sale, ada free shipping, cashback, dan juga tentunya tidak lupa lonjakan mobilitas dan mudiknya nih, karena pembelian tiket perjalanan dan kebutuhan mudik juga dilakukan secara digital seperti itu. Jadi semua ini pasti juga terlihat dari perubahan perilaku digital konsumen, di mana lebih nyaman berbelanja online untuk efisiensi waktu dan juga efisiensi secara waktu, tempat, dan lainnya ya, untuk menjelang lebaran lebih nyaman online seperti itu. Baik, Ibu Arsy, maksudnya tadi di sepanjang 1 tahun itu akan ada siklus, Anda katakan Ramadan dan Lebaran ini paling puncak di antara siklus tersebut. Nah, dari beberapa siklus yang ada, kuartal 1, 2, 3, dan 4, dengan pergeseran dari Ramadan dan Lebaran ke kuartal pertama, kontribusi kuartal pertama dibandingkan dengan kuartal pertama di 2025 akan jauh lebih tinggi, Ibu Arsy? Iya, jadi kalau misalnya kita lihat tahun lalu ya, tahun Iya. lalu itu platform e-commerce mencatat kenaikan transaksi rata-rata sampai 76,5% selama Ramadan dibandingin periode normal. Nah, jumlah konsumen online-nya meningkat sekitar 23,5% selama periode tersebut. Jadi di beberapa platform social commerce, transaksi saat sahur bahkan meningkat hingga 10 kali lipat pada minggu pertama Ramadan. Nah, ini menunjukkan bahwa Ramadan bukan hanya peak sales period, tapi juga peak engagement period. Jadi kita bisa lihat di sini memang walaupun beda kuartal ya, tapi Ramadan ini tetap menjadi peak season untuk engagement period ataupun peak sales ya di e-commerce seperti itu. Baik, Ibu Arsy, ini kan merupakan agenda tahunan ya, dan ini merupakan momentum untuk industri dari perdagangan online. Sebenarnya persiapan apa yang dilakukan oleh IDEA dalam menghadapi kondisi ini? Meskipun sudah dilakukan agenda tahunan, apakah ada perbedaan tidak, Bu? Yang disiapkan oleh kami gitu ya Mas Iya. David ya. Jadi memang ada beberapa fokus utama. Yang pertama pasti kampanye Ramadan dan Iya. Lebarannya lebih panjang. Mulai dari pre-Ramadan hingga setelah Lebaran. Kedua, yang terpenting juga integrasi ekosistem penjual. Jadi misalnya ada satu dashboard terpadu untuk seller agar bisa mengelola beberapa kanal sekaligus. Karena ini sangat membantu dari sisi efisiensi, ngatur secara lihat hasil sales dan lain-lain. Ketiga juga penguatan social commerce dan live commerce. Live shopping masih menjadi salah satu pendorong untuk konversi penjualan ya di sini trennya. Lalu yang terakhir adalah dukungan untuk UMKM lokal. Jadi sebagian besar seller di platform Indonesia adalah UMKM. Perbedaan dari tahun ke tahunnya adalah lebih kuatnya integrasi antar marketplace dan social commerce dan juga kreator dari ekonomi itu sendiri. Baik, dari sisi promosi seperti apa, Ibu? Iya, kalau promosi memang masing-masing marketplace punya uniqueness sendiri-sendiri ya, dan juga punya tiering diskon sendiri. Jadi tadi ada flash sale, ada free shipping, dan lain-lain itu dipergunakan periode-periode tertentu pada setiap platform. Dan jumlah diskonnya juga kita berikan ke masing-masing merchant dan platform. Jadi sangat variatif. Dari sisi inovasi teknologi seperti apa, Ibu? Terkadang para konsumer ini lebih kepada kalau sistemnya pembayaran, logistiknya berjalan lancar, ini minat mereka juga akan berpengaruh dalam hal ini. Oke, ini inovasi teknologi yang disiapkan memang ada beberapa inovasi yang jadi tren tahun ini. Tentunya tadi yang saya mention live commerce atau live selling ya, dan social shopping. Jadi interaksi langsung antara seller dan pembeli. Ini conversion untuk orang belinya itu cepat gitu. Nah, ini masih menjadi tren utama. Kedua, AI recommendation dan personalisasi promo. Jadi Iya. penyesuaian penawaran dengan perilaku konsumen gitu. Ketiga, integrated seller dashboard, bagaimana penjual bisa mengelola toko di beberapa platform sekaligus dan tentunya pembayaran digital yang lebih seamless. Jadi pay later, e-wallet, Kris itu Iya. masih menjadi icon ya. BNPL pasti menjadi yang terbesar, buy now pay later seperti itu. Baik, Ibu Arsy, menarik, kita akan jeda terlebih dahulu, nanti kita akan lanjutkan. Dan pemirsa, kami akan segera kembali sesaat lagi. Masih di spesial dialog edisi Ramadan dan Lebaran 2026, dan kita masih berbincang bersama dengan Ibu Arsy Andini, Eksekutif Direktur Asosiasi E-commerce Indonesia atau IDEA. Ibu Arsy, kita lanjutkan kembali Ibu dari kegiatan penjualan online Ibu. Kalau kita berbincang dari sisi segmen Ibu Arsy, produk-produk apa saja
yang memang paling diunggulkan dan merupakan kontributor utama setiap dari kegiatan di Ramadan dan Lebaran di setiap tahunnya? Baik, kategori dengan kontribusi terbesar biasanya yang pertama pasti fashion dan modest wear ya. Mhm. Pasti perempuan nyari nih baju-baju dan lainnya, dan juga untuk baju lebaran. Yang kedua, beauty dan personal care. Yang ketiga diikuti kemudian dengan grocery dan makanan. Home living juga karena pasti banyak yang mau dandanin rumahnya Mhm. untuk open house. Yang kelima baru travel dan tiket mudik. Dalam beberapa laporan pembayaran digital atau digital payment, transaksi perjalanan bahkan menjadi kontributor terbesar karena Mhm. kebutuhan mudik dan liburan lebaran itu. Baik, bagaimana idea mengkoordinasikan, kepada anggota-anggotanya, dengan, adanya berbagai segmen Ibu Arsy, sehingga proses penjualan tidak hanya tiket tapi seluruh produk, berjalan dengan, baik dan berjalan dengan cepat? Ya, biasanya semua platform itu sudah mempunyai identitasnya masing-masing ya, Mas. Mmm. Jadi misalnya platform Oren itu lakunya apa, lalu kalau misalnya nyari kosmetik biasanya di platform apa. Mmm. Saya sebagai konsumen pun punya preferensi sendiri gitu terhadap Oke. platform. Jadi biasanya itu yang diunggulkan oleh masing-masing platform untuk memberikan penawaran yang personal. Nah, di luar itu pasti rata-rata mereka sudah super app ya, sudah ada yang menjual tiket juga baik tiket pesawat, Mmm. akomodasi dan lainnya. Saya rasa itu udah hal yang biasa untuk mereka juga berikan penawaran dalam hal akomodasi dan untuk perjalanan mudik dan lainnya seperti itu. Baik Ibu Arsy, di tengah pelaksanaan, momentum Ramadan dan Lebaran, ini ada siklusnya juga tidak sih Bu Arsy? Ada pra, puncak, kemudian juga, kembali ke posisi seperti semula dalam rangkaian Ramadan dan Lebaran di setiap tahunnya? Ya, biasanya puncak transaksi itu terjadi pada H-10 sampai Mmm. H-3 sebelum Lebaran. Iya. Ya pasti alasannya 3 utamanya THR sudah Iya. cair, Iya. persiapan mudik sama last minute shopping. Namun secara jam transaksi memang beberapa platform melihat lonjakan pada waktu sahur karena Mmm. konsumsi aktif menggunakan ponsel saat itu kan nunggu imsak ya. Jadi durasinya seperti itu Mas karena biasanya after Lebaran itu akan ada slow Mhm. itu karena mungkin mereka tinggal sisa-sisa bales-balesin bingkisan ataupun hampers yang diburu gitu. Tapi kalau Mhm. sekarang biasanya karena THR sudah turun tadi jadi udah Iya. jadi kebiasaan mereka ya untuk nyari barang-barang online. Dan sekarang tahapnya konsumen ini bukan diedukasi untuk kenyamanan, belanja pintar, tapi memang Mhm. mereka sudah menjadikan ini tradisional. Justru Oke. yang utama belanja adalah di e-commerce seperti itu. Baik, ada tidak Bu, suatu kendala mungkin atau suatu, yang kurang melancarkan ini? Karena kalau, mereka sudah terima, THR, kemudian juga dana hari raya tadi, ini kan artinya lonjakannya cukup signifikan begitu dari sisi layanan, logistik, apakah ini juga menjadi perhatian juga dari IDEA supaya barang dari konsumen tersebut tepat pada waktunya? Jangan sampai habis lebaran mereka baru, mendapatkan barang yang mereka inginkan karena barang tersebut mau dipakai untuk, lebaran begitu, tapi karena traffic-nya yang sangat tinggi dan hal itu tidak tercapai Ibu. Silakan Ibu Arsy. Ya, ini berarti kita ngobrol tentang logistiknya ya dan Hmm, bagaimana pemenuhan kebutuhan di seperti itu tengah betul ya? puncak tadi yang Anda katakan. Mhm. Oke. Jadi seperti yang saya katakan memang, bagaimana upaya ekosistem digital, kali ini mungkin teknologi dan logistik yang men-support e-commerce ya, untuk memenuhi kebutuhan. Pasti kalau logistik mereka menambahkan kapasitas warehouse dan fulfillment-nya. Jadi misalnya biasanya 50.000 satu hari, sekarang dibuat 100 sampai 150.000 satu hari gitu. Mmm. Dan kedua, penambahan armada, jadi last Iya. mile delivery-nya ditambahin. Operasi logistiknya juga di-extend hingga 24 jam dan juga routing menggunakan AI dan data demand ini penting karena biasanya terjadi lonjakan volume tiba-tiba Mhm. di secara pengiriman. Nah, itu yang biasanya kita konsumen akhirnya terdampak ya gitu. Iya. Tiba-tiba barangnya harus sampai tanggal berapa dan Mhm. ini tapi, sebagai konsumen sendiri saya sudah mengecek hampir di seluruh platform. Iya. Itu, melesetnya yang paling 1 hari, 1, 2 hari, sisanya Mhm. pasti on track gitu karena Mhm. tadi ya bagaimana mereka menambahkan. Paling kalau misalnya bicara selain dari tantangan, untuk dari sisi ekosistem digital, Iya. kita ngeliat tekanan dari daya beli sendiri ini. Jadi Mmm. ada 2 dinamika mungkin ya. Jadi tantangannya bagaimana
tekanan inflasi, penurunan daya beli di sebagian kelompok masyarakat. Karena tadi saya bicara masyarakat yang masih mempunyai dana ya. Jadi masyarakat di sebagian kelompok itu belanja lebih selektif. Tiga hal tersebut memang yang harus kita upayakan dengan promosi dan kita mengenali bagaimana pembeli yang harus kita berikan penawaran khusus seperti itu. Namun di luar semua itu memang peluangnya tetap besar karena penetrasi e-commerce terus meningkat, pembayaran digital juga tumbuh pesat, dan promosi marketplace itu sendiri sangat agresif. Jadi meskipun ekonomi sedikit slow, transaksi digital diperkirakan tetap tumbuh di 2026. Baik, saya akan coba kembali untuk sisi logistik tadi Bu Arsy. Kalau pemesan dari para konsumen begitu, ada yang memang di Jakarta, kemudian juga banyak juga yang pesan produsennya ada di Pulau Jawa, kemudian juga konsumennya ada di luar Pulau Jawa begitu. Nah ini menjadi perhatian juga tidak sih Bu untuk dari sisi pengiriman juga? Ya, memang model bisnis logistik ini kan berkesinambungan ya. Jadi bagaimana logistik konvensional coba coping dengan logistik digital untuk lebih seamless memberikan service kepada konsumen. Jadi memang negara kita ini negara Iya. demografisnya kepulauannya tinggi ya. Jadi di situ banyak sekali dibuat warehouse ataupun hub untuk fulfillment ataupun pergudangan di daerah-daerah ini untuk mempercepat juga bagaimana penyebaran atau distribusi dari sisi point to point untuk barang supaya konsumen ini tetap dapat dalam waktu yang tepat. Itu sudah dalam strategi logistiknya Mas David. Jadi sudah bersinergi mereka dari logistik besar sampai logistik kecil. Baik, artinya ini tidak ada mungkin cukup jarang ya Bu yang gagal sesuai dengan tepat waktu, sesuai dengan kondisi yang ada. Baik Ibu Arsy, bagaimana Anda melihat dari sisi prospek Ibu dari industri transaksi belanja online seiring juga dengan perkembangan ekonomi saat ini? Ya, mungkin tadi yang saya mention ya, bagaimana kita melihat ada penurunan daya beli di sebagian kelompok masyarakat gitu. Jadi mereka belanjanya lebih selektif. Tapi memang diiringi dengan promosi marketplace yang agresif juga. Jadi mungkin itu bisa diimbangi. Jadi walaupun ekonomi slow, transaksi digital ini tetap diperkirakan tetap tumbuh moderat ya di 2026. Apalagi Lebaran ini salah satu peak season di antara momentum-momentum transaksi lainnya seperti Harbolnas, Festival Angka Kembar, 99, 10, 10, 11, 11 atau Tahun Baru dan Natal. Ramadan Lebaran tetap menjadi puncak konsumsi domestik terbesar di Indonesia. Baik, kita akan jeda kembali Ibu Arsy. Masih banyak ulasan menarik yang akan kita bahas dan pemirsa kami akan segera kembali sesaat lagi. Kita sudah sampai di segmen terakhir dan terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami. Dan kita masih berbincang bersama dengan Ibu Arsy Ardini yang merupakan Eksekutif Direktur Asosiasi E-Commerce Indonesia atau IDEA. Ibu Arsy, kita lanjutkan kembali Ibu. Saya cukup tertarik Ibu Arsy, tadi Anda katakan selain dari momentum Ramadan dan Lebaran yang memang menjadi kontributor terbesar, ada momentum-momentum lainnya seperti Harbolnas tadi Anda katakan, dan terus juga mungkin perayaan Natal dan juga Tahun Baru. Dari sisi persentase Ibu, ini selain dari momentum Ramadan dan Lebaran, momentum apa lagi yang memberikan kontribusi yang besar juga terhadap penjualan online di sepanjang tahun 2026? Ya, tadi saya mention mengenai Harbolnas, Festival Angka Kembar, ada Tahun Baru dan Natal dan lainnya gitu. Jadi tapi memang kalau Harbolnas ini kita lebih mengutamakan untuk bagaimana produk lokalnya yang kita unggulkan. Jadi tidak mass product. Bagaimana produk-produk lokal ini diberikan diskon yang lebih besar dibandingin produk lokal lainnya supaya bisa balance nanti pada saat akhir tahun penjualannya itu meningkat untuk produksi dalam negerinya. Capaian kita kemarin itu ditargetkan naik 20% dari tahun sebelumnya. Kita bisa mencapai
tahun sebelumnya itu 31,2 triliun ya. Untuk produk lokal totalnya 36,7. Nah, kita achieve-nya overachieve di 30% dari angka tersebut. 31% untuk produk lokal dari angka tersebut. Jadi memang kalau Harbolnas ini bagaimana seluruh platform e-commerce betul-betul berkontribusi untuk memberikan program ataupun promosi yang terbaik untuk produk lokal itu selama 7 hari. Gitu, 1 harinya produk general. Baik, dari sisi anggota juga bertambah tidak, Bu? Kalau anggota kita naik turun ya gitu, karena kan memang pada saat mereka sudah menjadi anggota IDEA, komitmen itu berjalan dan juga bagaimana sustainability usahanya mereka tersebut. Jadi kalau memang mereka sudah tutup, dulu awal-awal tuh kita bisa mencapai hampir 400 member, sekarang kita setengahnya, karena memang banyaknya tutup. Jadi memang industri e-commerce-nya ini sudah menuju mature, sudah menuju sustain, jadi banyak yang berafiliasi, jadi sehingga yang bertahan itu memang yang masih menjadi member kami. Baik, naik turun ada penyebabnya tidak Ibu, dari sisi jumlah anggota? Penyebabnya yaitu tadi, apabila bisnisnya mereka sudah shutdown, ya pasti udah tidak bisa jadi member lagi gitu. Kalau mereka masih menjalankan operasi bisnis seperti normal, pasti itu masih menjadi member kami, seperti itu. Enggak, maksud saya Bu Arsy ini, terkait juga dengan apakah berpengaruh tidak dari sisi produk yang ditawarkan? Mungkin produk rumah tangga peminatnya lebih banyak mungkin, kemudian kecantikan dan kesehatan, dan terus ada beberapa jenis usaha lainnya, Ibu Arsy? Tidak sih Mas, jadi memang sebenarnya pada 10 tahun yang lalu itu kan memang industri e-commerce ini lagi booming ya. Bagaimana spending untuk promosi dan juga beberapa strategi-strategi yang dilakukan untuk menarik konsumen. Tapi pada saat di sekarang memang kita sudah pressure to profitability, akhirnya investors dan lainnya itu udah minta profit yang memang real gitu. Jadi ini udah real bisnis. Nah di situ memang terlihat bahwa ini bagaimana yang sustain, bagaimana yang memang mewakili konsumen untuk membeli sesuai dengan kriteria dan lainnya itu mencukupi kebutuhan konsumen, itu akan dipilih gitu. Jadi ini adalah udah real battle sih gitu. Jadi bukan ngomongin produk tapi ngomongin keberlangsungan dan sustainability. Maksudnya dalam hal ini Ibu Arsy, ketika penjualnya banyak yang menawarkan produk rumah tangga dibandingkan dengan produk-produk lainnya, tentu persaingan di situ cukup ketat Ibu. Apakah IDEA juga melihat dalam kondisi hal ini juga? Tidak sih Mas, karena semua produk UMKM itu mempunyai uniqueness-nya masing-masing gitu. Jadi mereka punya strategi promonya masing-masing. Jadi ibaratnya pemenuhan kebutuhan konsumen ini juga di-trigger dengan demand dari kebutuhan mereka itu sendiri gitu. Nanti beriringan bagi dari sisi pelaku itu memberikan bagaimana services ataupun quality dari produk itu sendiri yang terbaik, seperti itu. Baik, terakhir singkat saja Ibu Arsy, bagaimana Anda melihat prospek dari transaksi belanja online di kuartal pertama yang sudah ada pendukung Ramadan dan Lebaran sampai dengan akhir tahun dan target dari IDEA? Ya, kalau kami lihat prospeknya ini masih menjadi terbesar ya Ramadan ini untuk di tahun 2026. Memang banyak evaluasi yang harus diperlukan untuk terus meningkatkan daya beli masyarakat, khususnya masyarakat Indonesia. Bagaimana juga sebagian besar juga masih terus membeli, tapi ada sebagian juga kelompok masyarakat yang memang yang perlu diperhatikan dari sisi hal finansial dan lainnya. Nah, sehingga pada kami platform e-commerce harus memberikan preferensi konsumen yang tepat, strategi pemasaran yang tepat, sehingga itu bisa merata dan bisa terus maju untuk transaksi Lebaran 2026. Baik, waktu kita cukup terbatas Ibu Arsy, terima kasih sudah bergabung. Sehat selalu Ibu Arsy dan mohon maaf lahir dan batin. Dan pemirsa, tadi ada Ibu Arsy Andini, Eksekutif Direktur Asosiasi E-Commerce Indonesia atau IDEA. Sudah 30 menit kami menemani dalam IDEA Channel spesial dialog. Perbarui terus informasi Anda hanya di IDEA Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Karena urusan masa depan harus terus, Anda investor saham, saya David San Oval pamit undur diri. Sampai berjumpa kembali.